warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadi kulli ma'lumin lahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana ala dzalika nahya wa ala dzalika namut wa ala dzalika nub'ats insyaallahu minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lahu. Rabbi yassir kullal asir fa inna taysirul asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayanin wa tafsir hadayatuna ilaika kasir wa anta a'lamu bina wa basir. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamhim lana min aqabil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah sekarang, bagaimana kabarnya? Siapa yang tidak masuk hari ini? Maryam kemana? Sakit. Sakit apa? Demam. Nah, sudah dijengukin apa belum? Sudah didoakan apa belum? Nah sekarang kita bertemu lagi dalam pembelajaran P5 PPRA. Apa itu P5 PPRA? Proyek penguatan profil pelajar dan profil pelajar Rahmatan lil Nah, kita akan mempelajari mengenai P5 PPRA. Apa toh P5 PPRA itu apa? Profil pelajar Pancasila adalah referensi acuan dari upaya tujuan pendidikan nasional dalam rangka membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui pelajar profil Pancasila menjadi bentuk dukungan atas visi misi Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dikutip dari bahan ajar profil pelajar Pancasila dalam cerdas berkarakter. Pelajar Pancasila adalah konsep pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sepanjang hidupnya. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila, Kemendikbud berupaya melakukan kebijakan merdeka belajar dalam menumbuhkan penguatan karakter melalui 6 profil pelajar Pancasila melalui ciri-ciri sebagai berikut. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia memiliki 5 elemen kunci yang terdiri dari A. Akhlak beragama, yaitu penghayatan atas sifat-sifat Tuhan dalam melaksanakan ritual ibadah atau sembahyang sepanjang hidup.
2. Akhlak pribadi, mewujudkan rasa sayang, peduli, hormat, dan menghargai pelajar ke dirinya sendiri. Akhlak kepada manusia, pelajar Pancasila bersusila, bertoleransi dengan menganut agama dan kepercayaan lain dalam menjaga kerukunan hidup. 4. Akhlak kepada alam, pelajar Pancasila perlu berakhlak mulia, bertanggung jawab, rasa sayang, dan peduli pada lingkungan alam sekitarnya. 6. Akhlak bernegara, pelajar Pancasila paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan menempatkan kemanusiaan, persatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa atau negara. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Pancasila penting untuk bisa mempertahankan identitas budaya luhur lokalitas yang juga harus tetap terbuka dengan budaya lain untuk budaya baru yang bersifat positif. Dimensi berkebinekaan global pada profil pelajar Pancasila memiliki elemen kunci, yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Yang ketiga, bergotong royong. Apa itu bergotong royong? Adalah kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan aktivitas bersama dengan sukarela, sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong yaitu kolaborasi, kemampuan bekerja sama dengan perasaan senang sekaligus untuk menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Kepedulian dengan bertindak proaktif pada kondisi di lingkungan fisik dan sosial di sekitar. Berbagi, yaitu memberi dan menerima semua hal yang penting bagi kehidupan pribadi atau bersama. Yang keempat yaitu mandiri. Profil pelajar Pancasila selanjutnya mandiri, yaitu pelajar mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari karakteristik mandiri terdiri dari pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. 5. Bernalar kritis. Bernalar kritis merupakan profil pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi dengan baik. Elemen dari bernalar kritis adalah sebagai berikut: memperoleh dan memproses informasi, gagasan, menganalisis, mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. 6. Kreatif. Pelajar Pancasila perlu kreatif dan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Selain itu, karya tersebut tentunya harus bisa bermanfaat, punya arti, serta berdampak baik. Elemen kunci dari kreatif yaitu menghasilkan gagasan orisinal, menghasilkan karya dan tindakan orisinal. Keenam, karakteristik profil pelajar Pancasila bisa terwujud melalui nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Nah, kemudian adalah unsur-unsur yang ada dalam PPRA atau profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama yaitu berkeadaban atau ta'adub, keteladanan atau qudwah, kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatonah, cinta tanah air, mengambil jalan tengah, tawasud, berimbang atau tawazun, lurus dan tegas atau iktidal, kesetaraan atau musawah, 8. Musyawarah atau syura, 9. Toleransi atau tasamuh, 10. Dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikar. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan proyek penguatan pelajar rahmatan lil alamin merupakan tujuan yang akan dicapai dalam pembentukan karakter pelajar dalam kurikulum merdeka. Nah, tema-temanya ada 8, yaitu hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwanya dan raganya, demokrasi Pancasila, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan. Nah, yang akan kita pelajari adalah gaya hidup berkelanjutan. Itu termasuk gaya hidup berkelanjutan, yaitu mengolah sampah anorganik. Nah, kalian tahu sampah itu ada berapa jenisnya? 2. Sampah
makanan, bekas cadang tempe nggak dimakan, nasi dibuang. Terus apa lagi biasanya? Sayur, ini dilihat sayur. Nah kemudian ini kan sampah organik itu sampah yang mudah terurai apa yang tidak mudah terurai? Terurai. Nah sekarang kalau sampah anorganik itu seperti apa? Sampah Sampah anorganik. Nah ini dilihat, ini contohnya sampah anorganik. Apa saja itu? Apa? Botol. Nah, biasanya kalian sering membeli aqua apa tidak? Nah, sering membeli aqua pasti biasanya itu tempat-tempat apa plastik dari aqua atau plastik dari apa namanya itu? Botol minuman, botol minuman kaleng. Nah, ini namanya sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini kira-kira bisa didaur ulang apa tidak? Bisa. Nah, sekarang kita pembelajaran kita hari ini itu untuk mengolah atau untuk mengolah sampah anorganik. Untuk dijadikan apa? Dijadikan bisa untuk kalau botol bisa dijadikan apa? Kardus bisa dijadikan apa? Tempat tisu. Supaya apa? Tujuannya apa? Kita membuat apa namanya itu? Sampah itu didaur ulang itu tujuannya apa? Mengurangi pencemaran Pencemaran lingkungan. Terus manfaatnya apa lagi? menghemat biaya, Menghemat biaya. Terus apa lagi? mengurangi limbah, Mengurangi limbah botol plastik. Jadi yang akan kita bahas itu yaitu itu. Setelah memahami manfaat sampah organik dan anorganik, kamu tentunya perlu mengenali cara mengelola sampah yang bermanfaat. Pengelolaan sampah menerapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Apa itu reuse? Reuse itu adalah penggunaan kembali. Reuse menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang berbeda. Contoh kegiatan reuse dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain. Yang kedua, memakai kertas yang masih kosong untuk menulis. Sedangkan apa yang dinamakan reduce atau pengurangan? Reduce adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Contoh kegiatan reduce dalam kehidupan sehari-hari adalah memilih produk dalam kemasan yang bisa didaur ulang, hindari penggunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyaknya sampah, menggunakan produk yang bisa diisi ulang kembali, menghindari penggunaan barang yang tidak perlu. Paham? Nah, kemudian yang ketiga adalah recycle, yaitu mendaur ulang kembali atau pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. Contoh kegiatan recycle adalah mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan, sedangkan untuk sampah organik adalah dijadikan kompos. Nah, kita akan mengelola sampah plastik atau botol-botol plastik yang ada di sekitar kita atau di sekitar pondok untuk dijadikan berbagai macam kerajinan atau kreasi. Misalnya kita ambil aja botol atau kardus ya. Nah sekarang kita lihat cara pembuatannya. Nah, ditinting dulu ya. Ini cara pembuatannya dulu, disimak dulu cara pembuatannya, ditinting. Terus setelah digunting, dipotong. Ada yang dipotong kecil-kecil. Kamu simak baik-baik biar nanti untuk
Pembuatannya biar sama. Dicepetin aja ya. Ini yang besar. Terserah kalian bikinnya kayak gimana. Nah sekarang ini boleh mulai juga di ini apa namanya? Boleh mulai sekarang. Tujuan kami untuk membuat kerajinan dari botol plastik ini adalah satu, menghemat biaya, kedua, biar mengurangi limbah botol plastik yang bisa didaur dan bermanfaat untuk menyimpan pensil, terus mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah-limbah plastik yang sisa didaur ulang. Terus bahan-bahan yang kami gunakan dari botol plastik bekas, botol aqua, itu kain flanel, lem, itu gunting sama lilin dan sedikit hiasan-hiasan tenda. Udah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membuat karya dari botol bekas, yaitu tempat pensil. Nama saya Zumratul Izzah. Nama saya Livianti. Nama saya Aisyah Umairah. Nama saya Sofia. Nama saya Siti Atika. Nama saya Dina. Nama saya Raul Moina. Nama saya Nunur Fadila. Saya Sakira Salibila. Saya Andi Dela. Saya Afifah Nur. Semoga karya kami bisa bermanfaat untuk semua orang dan bisa bernilai harga jual. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang manfaat membuat kerajinan kardus. Manfaatnya yaitu meningkatkan kreativitas, meningkatkan keterampilan motorik, meningkatkan fokus serta koordinasi antara tangan dan mata, melatih untuk membuat rencana serta mengurangi stres. Bahan-bahan yang digunakan adalah kardus bekas sepatu, lem, gunting, kertas kado, serta hiasan-hiasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami dari kardus berupa perwarnaan. Perkenalkan, nama saya Rizka Amanda. Nama saya Rufaidah. Karin, Fatihah, Aisyah, Elsa, Diva, Nadia, Timanun. Semoga Hasil dari karya kami ini bisa bermanfaat bagi semoga menjadi inspirasi untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran untuk apa namanya itu untuk P5 PPRA alhamdulillah sudah selesai dan hasil kalian sangat bagus berupa kotak pensil karena kita tadi membicarakan mengenai limbah plastik atau sampah anorganik berupa plastik atau kardus bekas. Nah, yang satu ini berupa apa ini? Untuk apa ini gunanya? Nah, ini adalah untuk kotak apa? Atau tempat-tempat barang-barang yang lain. Dan sekarang kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan untuk sebagai pembelajaran juga untuk kalian supaya kalian nanti menjadi orang-orang yang mandiri, berkreasi sendiri supaya apa? Hemat biaya. Kalian bisa mengkreasikan untuk diri kalian sendiri. Jadi tidak apa-apa semuanya dibuang, tapi bisa apa? Didaur ulang. Nah, sebagai tempat pensil karena kita banyak sekali menemukan apa? Botol bekas, banyak sekali menemukan kardus, banyak sekali menemukan kertas yang sebenarnya itu bisa bernilai jual. Refleksinya adalah relevansi mata pelajaran SKI yang berhubungan dengan daur ulang sampah anorganik. Relevansinya adalah daur ulang sampah anorganik itu memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip Daulah Usmani dalam beberapa aspek. Yang pertama, Daulah Usmani mendorong manusia untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak. Daur ulang sampah anorganik membantu mengurangi pemanfaatan bahan mentah baru yang sesuai dengan pemikiran Daulah Usmani tentang keberlanjutan lingkungan.
Selanjutnya, daur ulang dapat menciptakan peluang ekonomi seperti yang ditekankan oleh Daulat Utsmani dalam mengembangkan sektor ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Praktik daur ulang dapat membuka lapangan pekerjaan baru dalam pengumpulan, pemrosesan, dan distribusi bahan daur ulang. Selain itu, pada masa Daulah Utsmani juga menekankan pentingnya keadilan sosial. Daur ulang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi dampak negatif sampah anorganik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip Daulah Utsmani dan daur ulang sampah anorganik memiliki kesamaan dan upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial. Kita ketemu lagi untuk asesmen penulisan berikutnya ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.